Gak mempan kalian tu dalam nama Yesus. Bang Zuma tetap di situ dia. Dalam nama Yesus ke mana-mana pergi ya, gitu ya. Kalianlah dalam nama Yesus. Apa kata Yesus kepada kalian? Ini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada siapa? Aku ni siapa? Pada waktu itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka. Keresten. Ini. Dan berkata, aku, Yesus, tidak pernah mengenal kamu. Keresten. Apalagi kata Yesus sambungannya? Enyahlah daripadaku. Ini siapa? Yesus. Kamu, Keresten, sekalian pembuat kejahatan. Dilempar kalian ke dalam api neraka, dibakar kalian. Kristen, betul. Bacalah Bible kalian. Itu sebab Bible dibaca. Jadi kalian siap-siapkanlah nanti. Bawa apa itu? Bawa AC apa? Panas nanti di sana panas loh. Siap-siapin sebab kalian memang dijamin akan dilempar ke dalam api neraka. Siap-siap bawa AC. Jadi dengan bawa AC satu, bawa AC banyak. Neraka bukan macam panas. Panas di sana. Gitu ya. Dibakar kalau di sana. Jadi itu jawapan daripada soalan daripada ini teman aku tadi ya. Jadi ini sebenarnya memang Kristen akan dilempar ke dalam api neraka berdasarkan data-data yang valid daripada Bible, gitu ya. Mungkin gitu. Silakan. Ini berita besar. Ada pertanyaan lagi nih. Ini kentut berdahak nanya lagi nih. Dia nanyanya gini, Pendeta Magang tolong tanyakan dengan pendeta besar katanya, siapa yang ngajarin Oten manggil anak Allah katanya. Iya. Baik. Itu ini satu soal yang bagus ya. Ini buat kentut berdahak tolong dicatat ya, biar nggak nanya-nanya lagi loh, nanti dahaknya keluar bahaya itu. Baik, kita baca sedikit ya. Ini datanya jelas sebenarnya di Bible. Jadi sebenarnya nggak apa-apalah kita bacakan juga kepada teman-teman Kristen juga ya. Terima kasih Bang Yoga. Error gue. Ya, terima kasih ya Bang ini Yoga. Jadi ini satu soalan yang bagus. Jadi kita harus menjawab pakai data yang valid daripada Bible. Jangan kita menghujat, jangan kita framing ya. Kita pakai data. Supaya apa? Sebab kita harus ulang-ulang. Ini Kristen ni mereka enggak baca Bible. Jadi ketika mereka enggak baca Bible, jadi mereka botol. Gitu. Betul kan? Jadi kita lah yang bacakan kepada mereka supaya apa? Supaya mereka pada pintar dikit lah, gitu ya. Jadi kalau tentang yang ngajarin kepada Kristen ini, siapa yang mengajarin kepada mereka menyembah kepada Yesus ataupun memanggil Yesus ini Tuhan siapa? Soalan bagus. Jadi datanya di sini ya. Di Markus 5 nomor 1 hingga 17. Ya. Dicatat kan? Slow-slow aku jelasin ini. Kalau nggak ngerti juga, mati aja lah kalian Kristen. Ya. Ya aku jelasin secara slow-slow aja nih, pelan-pelan aja gitu ya. Ini di Markus 5 nomor 1 hingga 17. Ya. Dibaca Ten, catat ini ya. Catat Ten. Pelan-pelan aja ya kita ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Dia ni siapa? Yosos. Itu ya. Jadi ceritanya di sini ada satu orang yang kerasukan roh jahat, dalam badannya itu ada iblis, roh jahat, gitu loh. Ngerti ya? Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, kerana sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Wow. Gila. Kesurupan, gila babi ini orang. Ngerti ya? Ini bahasa yang gampang difahami aja supaya ngerti, dapat tangkap ini Oten nanya ya gitu ya. Jadi orang ini kesurupan, dia dalam badannya ada iblis, roh jahat. Gitu loh, dalam badannya, ngerti ya?
Lanjut ya. Ini penting. Ini harus kalian catat nih. Ya, mana tadi? Pusing juga aku. Bentar. Ini. Ketika ia melihat Yesus dari jauh. Ini penting. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia, berlari kencang. Ya. Berlarilah ia mendapatkannya. Ini siapa? Yesus. Lalu menyembahnya. Jadi orang yang nyembah Yesus ini orang yang gila babi. Ini kesimpulan awal ya. Ngerti ya? Catat dulu, nanti kita akan lanjutkan ya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Ini sangkut dengan soalan daripada abang tu tadi. Ya, pengertian siapa yang ngajarin Kristen memanggil Yesus anak Allah, anak Theosan, Son Theos ini ya? Siapa? Ya iblis di sini. Sebab yang ngomong di sini iblis. Yesus nggak pernah membahasakan dirinya itu anak Allah, nggak ada. Ngerti ya? Nggak ada itu sebenarnya. Malahan Yesus selalu mengatakan dia itu anak manusia, dia anak Bunda Maria. Jadi yang ngajarin Kristen ini memanggil Yesus anak Allah ataupun menyembah kepada Yesus, ya iblis tadi itu yang ada dalam badan orang itu. Jadi Kristen ini semuanya dalam badannya ada iblis. Nanti aku buktikan, gitu ya. Jangan kerana sebelumnya Yesus mengatakan, hai engkau roh jahat keluar dari orang. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion. Kristen Legion, Kristen. Jelas. Ini data di Bible ya, Legion. Kerana kami banyak, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari dia itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi. Ada babi di sana, ya. Sedang mencari makan, lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Berarti babi-babi ini minta keluar daripada roh-roh jahat tadi, keluar daripada badan orang itu, ingin masuk ke dalam babi. Nanti ya, dikabulkan Yesus, masuklah dia ke dalam babi. Roh-roh jahat itu, orang tadi dia udah waras, ya. Lalu keluarlah orang-orang untuk melihat apa terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Sebab apa dia sudah waras? Enggak nyembah Yesus lagi dia. Sebab apa? Sebab iblis yang dalam badannya tadi itu sudah keluar, masuk ke dalam babi. Gitu ya? Orang telah melihat hal itu, menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah itu, daerah mereka. Jadi kalau perikop Markus 5 nomor 1 hingga 17 ini, artinya ada orang yang kerasukan iblis dalam badannya. Melihat Yesus daripada jauh, berlari dia mendapatkan Yesus, menyembah Yesus. Jadi secara kesimpulannya, orang yang menyembah Yesus itu orang yang kerasukan iblis, dalam badannya ada roh jahat. Gitu loh. Ngerti ya? Catat ten. Catat ten ya. Pelongok ten nih. Jadi orang itu ketika ketika roh jahat itu, iblis tadi sudah masuk ke dalam babi, orang tadi sudah waras dia, enggak nyembah Yesus lagi dia. Ngerti ya? Tetapi masalah di situ, babi-babi ini kan dalam badannya ada iblis kan, babi tadi kan. Dimakan oleh Kristen. Ya, Kristen makan babi. Babi makan Kristen, Kristen makan babi, babi Kristen, Kristen babi, sama aja itu, ya sama. Dimakan oleh Kristen. Itu sebab Kristen nyembah Yesus. Ngerti ya? Gampang kok ngerti perikop ini. Kalian Kristen itu sebab di gereja itu baca Bible, nggak tahu bertanya, jangan sok tahu. Gitu loh. Kristen betul. Kadang aneh aku, ya. Mungkin begitu, Bang Pendeta Magang soalannya. Jadi Kristen nyembah Yesus sebab banyak makan babi. Sebab babi, dalam badan babi ada iblis. Gitu. Terjawab ya, terjawab. Iya. Nah, jadi itu ya untuk tadi siapa nama aku? Oh ini Kentut Berdahak tadi ya, itu udah dijawab ya. Sama Pendeta Besar ya. Nah, ini aku izin bentar Pendeta Besar, aku mandiin anakku dulu, mau pergi ngaji.
Bentar Baik, dulu. baik, Oke. baik. Silakan. Apa-apa. Ya, bentar ya. Silakan pendeta besar lanjut. Mungkin Mbak Julia ada DM yang masuk mau bertanya apa ataupun apa mumpung kita belum asar lagi nih. Ataupun ada soalan-soalan apa. Pendeta besar ada DM masuk ini. Ada DM masuk? Luar binasa. Iya. Ya, silakan. Kan akulah Allah satu Bapak satu apa tidak akan sampai pada Bapak kecuali melalui aku. Nah situ kan Yesus sebagai jalan. Tapi kenapa Yohanes 14:6. disembahnya jalan gitu? Baik. Ini termasuk kebotolan Kristen juga. Jadi untuk pengetahuan masing-masing di sini kita itu memberitakan Bible ya sesuai dengan yang tertulis ya, dengan kita menghujat ya. Baik, Yohanes 14 nomor 6 ya. Bentar, kita bacakan dulu ya tentang ayat di Bible ini tentang akulah jalan ya. Ini baik di sini ya. Di sini. Jadi di Yohanes 14 nomor 6 ya. Di sini dikatakan kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Gitu ya. Dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, aku setuju ini. Tapi kalau Kristen mereka botol. Jadi mereka nggak bisa membedakan mana jalan, mana tujuan. Ini masalah. Jadi harus kita yang kasih tahu mereka ini. Ini Kristen, ku kasih tahu ini. Harus bedakan dulu antara jalan dan tujuan, gitu loh. Jadi kalau tentang jalan, ya sama kalau kita pergi ke Perjanjian Lama itu banyak jalan. Abraham jalan, Musa jalan. Yakub itu jalan. Ada tertulis, nanti aku tunjukin itu. Jadi bukan hanya Yesus hanya sebatas jalan. Kalau tentang Yesus jalan, aku setuju. Berarti dia tu jalan, penunjuk jalan. Kalau kita ingin naik gunung itu ada maling gunung dipanggil itu. Malim. Apa itu? Ya, penunjuk jalan. Jadi Yesus tu hanya sebatas penunjuk dia itu. Tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Benar, Yesus ni penunjuk jalan dia. Ngertilah kalian Kristen, tak ngerti juga. Betul ya. Mungkin gitu, Bang Cen. Gimana? Ya. Tuh. Gitu ya. Jadi harus tahu tentang jalan dan tujuan itu harus bedakan dulu. Kalau kalian nggak ngerti ya susah amat lah. Gimana mau kita ngajarin tuh sebab akal tu dibawa kan. Akal tu jangan tinggal di lubang WC gitu loh. Ini kalian akal tinggal di lubang WC dibahas tentang Bible. Pelangak pelongok gitu loh. Susah lah gitu ya Kristen. Betul. Babi jangan banyak makan. Babi. Jangan banyak dimakan babi. Kurang-kurangkan makan babi tu. Kalau aku, itu aja. Bak kalian sama babi nggak ada bedanya Kristen. Luar binasa ya. Jangan menghujat ya, jangan menghujat dengan framing ya. Mungkin gitu Bang Candu. Mungkin ada soalan-soalan yang lain yang bisa kita jawab ataupun. Mungkin DM dicek lah DM masing-masing. Yang ketawa diblokir ya. Yang ketawa yang apa itu nggak bisa diblokir aja sebab ini di sini ini komal yang edukasi ya, supaya beramai lagi jiwa-jiwa dapat diselamatkan dan supaya banyak jiwa dapat diselamatkan, dipilah, dijamah oleh Tuhan. Gitu ya. Sebenarnya ada satu lagi pendeta besar. Ya. Pendeta besar kan pernah nginjilin monyet dulu kan? Baik. Nah, salah satunya jenis kera itu kan ada orang hutan. Nah, kalau sudah diinjili berarti dia jadi jamaat pendeta gitu kan? Nah, terus kan ada acara cukur bulu tuh. Kayak mana cara mencukur bulu orang hutan itu? Orang bulu semua? Baik. Ini yang banyak nggak diketahui ya tentang mencukur bulu. Jadi kalau monyet ataupun kera ataupun orang hutan ataupun kucing, ya binatang yang berbulu lah kayaknya. Ya gitu ya. Binatang yang berbulu ini, yang dicukur itu seluruhnya Bang. Tetapi harus tahu binatang ini yang dicukur itu cepat tumbuh bulunya. Sebab kalau di gereja, ketika binatang itu dicukur, dia diletakkan tempat kuarantin, tempat yang khusus.
Itu sebab kalau abang nggak pernah melihat itu binatang itu berkeliaran yang sudah dicukur bulunya. Sebab mereka kuarantinkan binatang itu. Sebab perintah Yesus jelas, siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Termasuk kalau percaya harus nyukur bulu. Harus tahu ya, di Kristen ini banyak bulunya, banyak dosanya. Gitu ya. Sedikit bulunya, ya sedikit dosanya. Gitu. Gitu ya. Jadi bersangkut paut tentang monyet, bisa aku ceritakan sedikit ya, kisah edukasi ya. Bisa ya. Silakan cerita besar. Jadi aku ceritakan sedikit tentang kisah edukasi ini. Aku pernah nginjili monyet ya. Monyet. Ini berdasarkan perintah Yesus di Markus 16 nombor 15. Ya. Ini banyak juga Kristen-Kristen nggak tahu ayat Bible. Malahan mereka membaca Bible, mereka menafsirkan sesuka hati. Ini kadang-kadang Kristen ini luar binasa. Ya. Jadi tugas aku sebagai seorang pendeta besar harus menjelasin kepada kalian supaya apa? Supaya kalian ngerti dikit lah Bible. Jangan sok tahu. Malahan sekolah minggu aja sok tahu kalian. Jadi di Bible itu ada suatu perintah. Perintah di Bible itu ada perintahnya daripada Yesus. Apa kata Yesus? Dibaca ya. Dibaca bareng ya. Di sini perintah Yesus Markus 16 nombor 15. Lalu ia berkata kepada mereka. Ini yang ngomong siapa? Yesus ya. Perintah Yesus. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil ataupun Bible itu dan segala makhluk. Ini makhluk ini kalian harus tahu arti makhluk ini apa? Makhluk ini. Ini makhluk ini. Cari tahulah dikit Kristen, jangan botol kalian. Gitu loh. Ini Tuhan kalian pun bersekolah. Gimana maksud Tuhan sekolah? Cari tahulah, gitu loh. Jangan guna akal sihat dikit lah, gitu ya. Jadi di sini makhluk itu artinya apa? Makhluk ini cari tahu, gitu ya. Jadi makhluk ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Seperti apa? Manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan, gitu loh. Ngerti ya? Jadi jangan kalian marahin aku kalau aku nginjili monyet. Monyet itu mau selamat sebab apa kata Yesus selanjutnya? Kita baca. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu sebab monyet-monyet banyak yang dihukum. Sebab mereka nggak mau percaya. Tapi nggak apa-apa. Tugas kita hanya menyampaikan ya. Mereka percaya ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Ya, monyet. Jadi begitu. Jadi aku itu Jadi aku itu pernah nginjili monyet. Ya, aku pernah nginjili monyet. Ada 4 ekor monyet yang aku injili. Ada bapaknya, ada ibunya, ada 2 ekor anaknya, jantan betina ya, gitu ya. Ketika aku pernah dulu itu ketika aku menginjili itu aku di Afrika sana, ya. Monyet ini di Afrika. Monyet Afrika. Jadi aku pernah nginjili monyet itu dan aku nginjili monyet, aku memberikan kepada monyet itu satu ayat di Bible. Di mana itu? Di sini. Catat, catat, ya. Kafir, Kristen, catat, ya. Jadi ketika aku nginjili monyet itu, aku memberikan monyet itu Yohanes 17 nomor 3. Nih, ayat ini aku berikan kepada monyet itu. Itu loh, ini pendeta-pendeta, nginjililah monyet, binatang. Itu sebab perintah Yesus jelas, beritakan Bible kepada segala makhluk. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke mana-mana pergi gitu kan, ketemu kodok tepi jalan, ambil dia, tangkap, injili. Gitu loh. Injili itu kodok. Kodok mau selamat loh. Perintah Yesus jelas. Yesus mau semuanya orang selamat. Sebenarnya gitu loh. Kalau dia nggak mau terima penginjilan, ya dihukum. Ya. Yohanes 17 nomor 3. Ini ayat yang kuberikan kepada monyet. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahawa mereka mengenal Engkau,
Yang ngomong di sini siapa? Yesus. Monyet ngerti kan? Monyet. Ngerti dia monyet itu. Ya. Yaitu bahawa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, Theos yang benar, Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Monyet ngerti kan? Monyet ngerti kan? Monyet kan, ketika aku berikan ayat ini, monyet itu menerima penginjilan aku. Terima dia monyet. Enggak banyak ngeyel, enggak banyak ngotot. Terima dia. Apabila monyet menerima penginjilan aku, ya, monyet dibaptis di sungai yang berhampiran. Selamat monyet. Monyet selamat gitu loh. Ngerti ya? Monyet selamat. Ke surga monyet. Kafir. Tetapi yang anehnya ketika aku nginjili oten-oten botol ini ya, ketika aku nginjili oten-oten botol ini, diberikan Yohanes 17 nomor 3, mutar-mutar ke sana sini, pergi ke Korintus, pergi ke Wahyu, pergi ke Kejadian, ke Kelurahan, ke Keluarin, ke Timotius, ke Gatalia, ke Kulkas. Akhirnya disebabkan mereka ingin mutar-mutar seperti helikopter, ya, sesat mereka di Roma. Sesat mereka di Roma. Sebab apa? Sebab mereka ini mau mutar-mutar ke mana-mana pergi. Padahal ini ayat yang gampang difahami, mudah difahami, dan monyet pengerti. Ini ayat gampang kok. Gimana sih kalau nggak ngerti? Monyet kalau oten Kristen botol pendeta jemaat sama aja. Jadi di sini dijelasin Yohanes 17 nomor 3 dikatakan apa? Yang ngomong di sini siapa? Yesus. Yesus bilang apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka siapa? Murid-muridnya mengenal engkau. Engkau ni siapa? Bapanya, Tuhannya, satu-satunya. Berarti satu-satunya Tuhan Theos yang benar. Berarti satu-satunya, gak ada duanya. Apalagi 3, Ini kalian jadikan Tuhan 3. Yang gak jadiin kalian siapa? Betul. Parah kalian. Monyet ngerti, Monyet sudah selamat dia, monyet. Dibaptis dia. Kalian, parah. Ya. Satu-satunya Tuhan Theos yang benar. Berarti selain daripada engkau ini, Bapa ini Tuhan yang gak benar. Yang ngajarin kalian Yesus itu Tuhan siapa? Pendeta. Dibohonginlah kalian. Kristen, betul. Gitu loh. Ya, dibohonginlah. Tuh sebab dengan banyak minum botol tua. Pendeta. Ya. Ini ada DM sudah pembondut ini Pak Pendeta. Dia penasaran katanya ini. Gimana? Ada pembondut, ada DM dari pembondut. Oh, ada pertanyaan. Sebentar, sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Di sini dikatakan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Monyet pengerti loh, Monyet ngerti, ya. Jadi di sini dikatakan tentang satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Monyet pengerti siapa yang mengutus, siapa yang diutus. Kalian nggak ngerti. Padahal ayat yang gampang difahami, yang mudah dimengerti. Malah kalian mutar-mutar ke mana-mana. Jadi saran aku kepada kalian Kristen, belajarlah kepada monyet. Monyet pengerti pada kalian. Monyet pengerti daripada kalian, ya. Belajar kepada monyet, ya. Gitu, Bang. Mungkin ada salam baru daripada bom-bom dut, ya. Bom-bom dut badannya besar, akalnya kecil. Ini ada DM dari pembondut ini. Dia penasaran tentang kan dia tidak pernah mempelajari Alkitab terbitan tahun 1928 itu Pak Pendeta besar. Yohanes 8 nomor 10. Iya itu Yohanes 8 nomor 10 ya, benar-benar. Ini kadang-kadang bom-bom ini pun satu hal nih, sekolah minggu aja sok-sok jadi pendeta botol bom-bom dut. Jadi begini ya, jadi Yohanes 8 nomor 10 ya.
Ini. Oke, ini ya. Yohanes 8 nomor 10 ya. Iya, pas sekali. Ya. Ini kata lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Gitu loh Bang, Yohanes 8:10 ya. Ya. Jadi gini, jadi itu ya Bom ya. Kalau tentang 8 itu ada. Jadi ini bersangkut paut dengan, sebab kalau ditanya kepada Kristen tentang sambungan, sebab Bible nih Bang dipilah, barulah jadi satu buku, tiba-tiba dijadikan satu buku, itu pun daripada hasil konsili. Daripada hasil konsili barulah jadinya Bible. Hilang dari peredaran. Pulang ke rumah bapak. Ditombak. Gak diutin. Berarti bapak Kayaknya besar. tadi itu Pak Pendeta besar itu. Baru pertanyaanku baru ke rumah bapak dia. Aduh, sayang kali ya. Pertanyaannya bom tadi itu ada aneh aja pertanyaannya bom itu. Duduk dini, hai. Ke rumah bapak. Sabar. Sabar ya Pak Raja. Dia di bawah dia keluarga, pendeta besar masuk lagi. Mana? Nggak, tengok dulu keluarga. Enggak kelihatan pasti. Langsung kelihatan. Aduh. Kena tombak lagi. Catat ten, kafir catat. Mak, kenapa nggak ada hutan ya naik? Belum ada yang naik. Aduh. Tolong teman-teman yang bantu tap-tap layar ya, karena ini agak-agak bau-bau tentara Romawi nih. Betul. Wah, Agak mana bau. ininya? Ya, agak. Mana pendeta besar? Ditombak. Dipanggil bapak Ranggayo. Waduh. Tolong yang di bawah teman-teman bantu tap-tap layar karena agak-agak bawah tentara Romawi kayaknya nih. Iya, Enggak itu pendeta besar di bawah dia. Enggak masih ada. Pertanyaannya bom dut tadi itu aneh-aneh aja pertanyaannya bom dut tadi itu. Oh. Dijambak aja ini, aku lagi nyiapin anakku untuk ngaji, pergi ngaji. Udah aku jambak, Bang. Tolong ya Oten yang di bawah. Jangan main report lah. Ntar kalau ada Oten naikin aja, nggak apa-apa. Ini penginjilan gratis ini tanpa perpuluhan loh. Sediain 2 tempat untuk Oten ini kok. Sediain 2 tempat. Ini buat teman-teman yang request, maaf ya, ini 2 slotnya untuk Oten ya teman-teman ya. Iya. Buat Oten kita nggak mau naikin teman-teman. Ranggayo, saya tadi sejak kena peringatan tadi turun, nggak bisa lagi nampilin gambar heran sih. Iya, gara-gara itu tadi. Kan tadi saya Julia, makanya aku turun tadi yang akun 1 itu. Ganti akun kena saya mana saya sih kena. Saya enggak pernah ngomong kok saya yang dikena. Ya, itu makanya kayak komen-komen itu kan ada yang nongol, ada yang enggak. Nah, itu makanya aku autoin sortir itu biar omalnya nggak gampang rungkat. Iya. Kalau komen itu larinya ke host itu biasanya tuh. Ya, kalau komen ke host. Komal. Iya, ke Komal.